ihsan. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang dikaji Imam Ghazali, kemudian itu menjadi inspirasi Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau dia ingin solid, maka harus berbuat baik sama siapa saja, karena itu cara punya kekuatan. Nah, kita enggak, kita ini memaksakan kebenaran tapi prosesnya tidak simpati. Makanya kata para mufassir, walaupun tafadzur ghalidal qalbi lan faddu min khaliq, itu kata para mufassir, hada sayyidul khalqi wa hada ahabbul khalqi ilallah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja sekali salah dalam perilaku sosial, itu bayangannya lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Padahal ma'anna hada mu'ayyadun biruhil qudus, padahal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan malakut, kekuatan langit. Itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial, lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Apalagi kamu yang keramatnya nggak jelas, hizibnya gak mandi, terus salah sosial, istaqobbalallahu minna minkum taqobbal ya kan. Sehingga Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk baik sama Megawati, sama apa saja. Bahkan beliau sebelum haji sempat ketemu Megawati, dan beliau sebelum itu ya pernah bilang ke saya, ke kita, aku ketemu Bu Mega dan Indonesia aku damai. Makanya ketika beliau kabundut Dzulhijjah, itu min asyuril hurum, karena al asyurul hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Beliau kabundut 5 Dzulhijjah, bulan yang termasuk sakral di Islam. Dan beliau kabundut 6 Agustus, bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia. Jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya di Ma'la, tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing. Dalam religius Dzulhijjah itu sakral, dalam nasionalis Agustus itu sakral. Kayak apa Allah memilihkan beliau? Makanya ini saya cerita ya, saya mungkin 10 menit lagi, sampean santai aja, ini nggak ganggu lama-lama supaya nggak ribet. Makanya diantara yang ditulis beliau tentang jabatan, tentang jabat, nah ini cerita saja. Beliau menulis sekarang halaman 37. Nanti kalau yang nggak paham ngaji sama Pak Sukron, sudah tak ijazahi tadi. Kobil tuh. Jadi nanti yang nggak paham, iya tenang deh. Kau coba ini. Apa? Kau jaluk deh. Wah, senang. Kau oleh dijaluk ya sudah. Sah ke? Sah. Ini konco kulo mulai teng sarang ngantos. Nanti foto-foto tegen kulo tanggal 3 Syawal. Nih Pak Sukron nih, Gus, gue nak jadi kiai jogeman kaya aku. Tak pikir apa? Ceritanya gini Gus Rosid, dia itu kiai, mungkin kiai debutan. Dia dengan santainya cerita, man soma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama somat daro kullah. Jadi puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal, maka seakan-akan puasa. Singkat cerita ada orang lugu puasa tanggal 2 Syawal puasa. Sowan Pak Sukron pas kiai ini rokok. Terus kata orang lugu tadi, getun Pak aku anut jenengan. Jebule jenengan gak poso. Saya bilang, lah opo ke dalil kono barang ulah opo? Dalil liyane ya kena. Tapi itu kearifan, menurut saya dia cerita itu kearifan. Maka ini warning ya, siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu sing ra iso ngakoni. Orang lho ini ilmiah gak apa-apa. Lho kula lah ora pati wani dalil sing ngoten-ngoten ora wani mergo wis wong santri sareng piye, Pak? Ora usah tirakat piye, Pak? Mau ping 6. Piye? Tak apa ping 6. Ini dari bawah. Setahun 42. Memang ini didikan sarang yang keterusan. Mbah Mun itu kan mengharamkan santri tirakat. Iya. Nggih, santri ora usah tirakat. Santri sarang ora usah tirakat. Mondok sarang tok iku wis tirakat. Lha piye banyune wasin? Kadang ape ning WC ya iku ning lembak-lembak. Wis banyu asin nggone sesekan ra di duweke wis suwara tenan ngono. Jadi ra usah tirakat itu wis tirakat. Jadi saya ulang lagi ya. Al-fiqhu, fikih itu harus mudawwan. Saya yang sudah kecelok alim saja itu sering nggak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita. Kayak tadi, kenapa Nabi tofa rokiban?
Padahal Nabi juga yang mengajari al-ajru bi qadrit ta'am. Andai kan Nabi tidak tawaf rakiban, maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya tawaf pakai kursi roda. Barokahnya Mudawwan dianalisis oleh Imam Nawawi dan seterusnya bahwa Nabi tawaf rakiban adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah. Coba kalau nggak ada penjelasan itu, mungkin orang menduga-duga Nabi ku piye dipek menangi dewi, khawarit sama nanti pikiran. Dan itu harus ada yang Mudawwan. Sama seperti Nabi Dawud, Nabi yang jabat, Nabi Sulaiman, Nabi yang jabat, supaya jabatan itu tidak tunafis solahiyah, bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan. Nyatanya banyak orang soleh yang jabat. Tentu yang nggak jabat lebih banyak. Isra tak belo. Sekolah Pak Sukron dia soleh tapi buatan jabat. Cuma soleh sampai kuat ngantek kapan ya ora roh. Nah sini yang halaman ini terakhir, masih 7 menit, 37. Hada summa idza nazarna ilal adarisan. Kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mamlakatani al ukhrayani allatani mazalata qaimataini ilal yaum. Ani al mamlakatal hasyimiyah al urduniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al hasaniyuna aidan. Artinya Mbah Mun cerita bahwa banyak orang-orang soleh bahkan min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka jabat jadi raja, yaitu pasnya di Maroko adalah rajanya Al Hasani, apa? Hasani. Juga di Ordon di Jordan itu rajanya Al Hasani. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kamu jangan anti jabatan. Banyak orang-orang soleh yang jabat, bahkan bukan sekedar soleh tapi itratu Rasulillah, al itrah at-tahira, itratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dan beliau menulis itu. Wal mamlakatani al ukhrayani allatani mazalata qaimatain ilal yaum. Ani al mamlakatal hasyimiyah al ordoniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al hasaniyah itu. Hada tsumma idza nadarna ilal adarisah. Adarisah itu Sayyid Idris. Sayyid Idris itu Al Hasani ya. Jadi Al Hasani yang paling populer di Maroko namanya apa? Al Idris. Makanya disebut Adarisah. Yang dzurriyyahnya Al Idris disebut apa? Adarisah. Kayak yang bermadzhab Hambali disebut Hanabilah. Summa idza nazarna ilal adarisa wajadna anna ba'dhum minhum wasalu ila sultanah war riyasah. Faqad sabaqa an assasa Sayyid Idris bin Abdillah daulatan azimatan fil maghrib wa nudiya bis Sayyid Muhammad As-Sanusi malikan ala Libya. Jadi ini ya saya mau cerita Mbah Mun itu satu khazanah besar, melahirkan murid-murid yang alim alamah ya banyak sekali nggak bisa dihitung. Melahirkan murid yang bahkan putra yang cakap politik banyak. Siapa yang nggak ngaku alimnya Gus Naji? Siapa yang nggak ngakui fleksibelnya Gus Subab di jabatan Gus Kamil? Itu nggak bisa terhitung. Makanya ini khazanah besar, nggak usah dibentur-benturkan. Ada yang nekuni alim, ada yang nekuni jabatan. Semua itu untuk li'ilain apa? Kalimatillah. Jadi ini nggak ada masalah. Wonten sing kono kok Pak Sukron sesurip wae, semeneng ae, sok urip ngono ae. Tapi tadi sudah tak ijazahin. Nanti pokoknya ini kalau nggak paham tanya Pak Sukron. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.